Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Saguanto. Selamat malam semuanya. Biasanya acara saling sapa itu biasa jam 15.00, tapi untuk untuk saat ini eh, untuk saat ini kita buat waktu spesial karena yang akan kita datangkan adalah yang kita hadirkan adalah orang spesial juga. Ya, kebalik ya. Diputar kali ya. Halo. Oh, ini kita mesti ini ya, sih. Sorry, aku berarti Iya, perlu diputar, pindahin diputar, ini. diputar, diputar, dipindahin. Ya, begini. Nah, Oke. betul. Oke. Oke, oke. Beginilah kalau gaptek. Ya, ya Oke. nggak apa-apa. Ya, gaptek nggak menandakan kita bego kok. Ya, halo Kak Merlin. Halo Kak Halo, apa Merlin, aku kabar? nyebutnya kakak karena beliau ini adalah Ya. seniorku di atasku. Maksudnya meskipun dan kampus kita dulu dekatan, aku dulu di kampus 2 UMM. Jadi kalau nyebutnya dulu dua kampus satu pom bensin, tiga kampus satu pom bensin, UB, ITN sama UMM kampus 2. Jadi apa pom bensinnya satu. Jadi Ya. kalau buat orang kebanyakan sosok Merin Sofyan ini adalah full apa namanya kalau buat aku sosok inspiratif, meskipun buat banyak orang adalah apa ya biasanya ya, sosok apa ya, ya. Aku kalau ngomong rebel terlalu terlalu berani, kalau ngomong rebel terlalu berani. Eh, Nggak buat rebel kok aslinya. buat iya ya, kalau kalau buat buat aku sih inspiratif banget gitu. Kalau buat Amin, orang itu amin. biasanya dianggap kontroversial itu istilahnya. Bahasa menjualnya kan gitu kan. Ya, Ya bahasa medianya betul. biar korannya dibeli atau biar biar apa namanya? Biar ininya dijual, menjual gitu kan sosok kontroversial gitu kan karena banyak cerita, banyak cerita dari seorang Merlin Sofyan yang ya memang harus karena mereka nggak tahu sih, karena mereka nggak kenal sehingga cuman sisi kontroversialnya saja yang dilihat gitu oleh kebanyakan orang. Nggak Di acara apa-apa. Ya, ini, memang itulah orang ya nggak Indonesia. apa-apa, Ya. bebas saja. Gimana, brother? Jadi di acara ini saling sapa, jadi gantian Ya, nanya. Karena aku yang ngundang, ya. maka aku yang nanya duluan. Aku yang nanya Sip, duluan. Ya, sip. sip. Jadi, eh, mulai kapan lepas dirimu itu aktivis transgender lah, lepas di luar itu semua, merasa merasa terpanggil untuk jadi aktivis itu semenjak Ya, kapan? Hmm. oke. Jadi aku itu, ini langsung dijawab aja ya, to the point. Ya, siap. Eh, aku itu mengawali menjadi aktivis Hmm. itu tepat di umur 20. Itu tahun 93. Hmm. Waktu itu masih kuliah juga di Malang, masih di ITN. Hmm. Dan Hmm. tentunya eh, sebetulnya itu juga bukan suatu hal yang apa ya, kalau dibilang kecelakaan juga enggak, tapi memang Hmm. berangkat dari kemudian apa namanya mulai terbuka dalam artian mulai mulai kenal dengan teman-teman komunitas, kemudian Hmm. berjejaring, dari situ Hmm. kemudian merasa bahwa eh, apa namanya punya perjuangan di komunitas dan memperjuangkan apa mereka yang tidak terdengar suaranya itu rasanya kok nyenengin gitu, Betul. dan jadi Hmm. merasa bahwa di dalam perjuangan menjadi aktivis itu Ya. eh, satu hal yang membedakan dengan yang lain adalah di dalam
menjadi aktivis ini nggak lagi ditanya tentang apa jenis kelaminmu. Artinya orang tidak lagi mempermasalahkan siapa kita gitu. Itu intinya. Jadi di tahun 93 itulah pertama kali kemudian menerjunkan diri di dunia aktivis, dan nggak terasa sampai hari ini sudah 28 tahun. Jadi lagi jelita nih, bilang 50 tahun. Umur hampir sampai 50 tahun, tapi I never talking bahwa about age ya. Enggak ngaruh. Efeknya apa aja buat tapi itu tadi bahwa yang aku bersyukur tuh bisa konsisten selama 28 tahun itu buat saya sendiri secara pribadi itu satu hal yang perlu saya syukuri, karena mungkin brother tahu sendiri bahwa jadi aktivis itu dia nggak dapat apa-apa lah. Artinya kita nggak bisa cari profit di sana. Jadi kalau kemudian bisa sampai 28 tahun setia di dunia itu dan sama sekali tidak punya dunia lain yang dikerjakan, saya pikir bukan di satu kebanggaan pribadi gitu, nggak, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa konsisten di dunia aktivis yang tentunya mungkin tidak banyak orang terjun di sana ini sampai hari ini. Itu sih. Dan mungkin Kak Merlin lupa gitu loh, yang pernah nanya sama aku, ya pernah nanya sih, tapi kayaknya lupa deh. Pas pernah nanya, Oke. Aku itu nggak dibanggain sama bapakku, aku mau gitu kan. Nggak dibanggain karena apa? Karena nggak kaya gitu. Ya nggak tahu gitu. Memang hidup itu hanya yang sukses itu hanya yang kaya kan gitu. Terus betapa naifnya hidup kalau yang kita cari hanya sekedar kekayaan. Mungkin lupa, tapi kalau aku ingat banget, dan itu yang membuat aku kayak terinspirasi gitu, bahwa kalau kita mau hebat, bukan berarti terus kita harus kaya dan berkuasa dan bertahta gitu kan. Iya. Banyak kita itu banyak celah yang dan itu aku jujur dapat kata-kata itu dari Kak Merlin sama gitu, bahwa karena kita saling sapa, jadi aku sudah ditanya, jadi pertanyaanku kemudian adalah apa yang kemudian membuat seorang Taufik Saguanto ini berani berbeda bidang dengan ayahnya yang menjadi public figure lah, artinya di Malang ini beliaunya orang yang dikenal, dan putranya ini berani mengambil bidang yang berbeda. Ini apa nih? Ya kalau buat aku sih sebenarnya sama seperti dirimu. Kalau dirimu kan selalu bicarakan bahwa saya mendapatkan diri saya mendapatkan banyak orang diperlakukan tidak adil, dan di sana saya akan hadir kan gitu kan. Sama sebenarnya aku itu sama seperti kebanyakan orang gitu, yang pengennya begitu lulus sekolah terus kemudian kerja, setelah kerja kaya raya, terus punya anak yang banyak gitu, beranak bercucu terus mati gitu kan. pengennya simple as that gitu kan, pengennya seperti itu, karena seperti kebanyakan orang waras di luar sana gitu kan. Tapi kemudian di sebuah fase hidupku itu tiba-tiba aku kayak terusir sama yang namanya hal yang membuat aku nyaman, yang tiap hari ya isinya kerja pulang, dapat duit, happy, sesekali liburan, punya hobi, ya seperti, terus kemudian itu harus diem, dan tiba-tiba aku punya bisnis pribadi hancur, karena ya seperti halnya namanya orang bekerja sama dengan orang itu berarti ya kayak gini, kayak punya pacar diselingkuhin, ini punya partner kerja ya dia berkhianat gitu kan ya. Jadi pada saat itu terjadi, dan kemudian
eh, bapakku denger aku lagi bermasalah sama bisnis pribadiku, ya langsung bisnis keluarga yang dipercayakan ke aku juga ditarik. Hmm. Jadi Sampai begitu ya? ya, karena memang mungkin bapakku terlalu berat, maksudnya apa namanya? Apa namanya? Bukan berarti terus aku dibantu gitu kan ketika tahu aku hancur, tapi karena dia meletakkan dirinya sebagai mentor, dia konsisten untuk itu. Dia nggak membantu sepeser pun, bahkan semua yang dipercayakan keluarga dipercayakan keluarga besar ditarik, terus kemudian ya udah gitu aja. Ya saat itu namanya orang biasa enak itu ya kayak kiamat, ya kayak berakhir hidupku gitu kan. Betul. Apa namanya, terus kemudian iya, ya aku setauku kan bisnis itu kan pertama butuh kayak orang belajar manajemen ya, aku dasarnya orang manajemen kan. Pertama manajemen harus function dalam bentuk ya money, mesin, metode, material, market, itu semua harus ready. Ya aku bekerja dengan itu pertama. Dah biasaan kalau mau aku biasa punya anak buah terus enggak. Terus mesin, terus punya metode tetap punya, tapi udah nggak punya mesin, nggak punya apa. Akhirnya itu tadi, aku tetap membuat strukturnya sama seperti itu, cuman aku sederhanain. Yang tadinya mesinnya harus berupa besar, ini mesinnya cuman gunting, gergaji, sama lem tembak. Iya. Biasanya punya mainnya aku sendiri gitu kan. Terus material, kan nggak material yang gratis, akhirnya apa? Ya sampah kan gitu. Akhirnya material yang tadi, semua fungsi manajemen itu aku bikin ada tetap. Tapi yang paling ini ke aku, without money, without material. Dan materialnya akhirnya, ya aku mikir material yang free itu di dunia ini ya cuman sampah. Ya itu dari situ. Iya. Kalau cuman sekedar Kak Merin sekarang lihat aku lihat aku sekarang ini tiba-tiba jadi pecinta lingkungan, katakanlah aktivis lingkungan, itu ekses. Sebenarnya kalau mau jujur, saat itu aku jujur di sini. Sebenarnya hanya untuk sesuap nasi aku itu memulung. Karena memang untuk bertahan hidup. Enggak lah. Iya. Iya. Tapi buat aku iya, itu benar. cerita inspiratif yang keren ya. Artinya kita sebagai manusia itu mengalami fase-fase jatuh bangun dalam hidup. Tapi buat aku juga itu aku alami, walaupun barangkali mungkin kita berbeda gitu. Artinya ceritanya berbeda, tapi fase jatuh bangun itu saya pikir untuk seorang Merlin itu perlu dirasakan oleh manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia itu perlu merasakan fase jatuh bangun itu, karena tanpa jatuh itu kita nggak ngerti gimana susahnya untuk berdiri, dan bangganya ketika kita habis jatuh bisa berdiri lagi, itu Betul. orang harus merasakan itu gitu. Saya pun merasakan yang sama dulu ketika di awal-awal masih umur 20-an dikasih papi kepercayaan untuk bikin usaha di Malang gitu. Mungkin brother juga sempat dengar dulu saya pernah punya salon. Cukup berhasil sampai kemudian setahun kemudian persis pas negara kita lagi chaos karena reformasi 98. Tahun 98. Ekonomi kita hancur, usaha saya juga hancur, manajemen saya juga nggak karuan di usia masih 20-an itu, dan karena itu pertama kali saya merasakan bisa dapat uang sendiri ya, cari uang sendiri, dapat uang sendiri, jadi manajemennya juga nggak karuan, jatuh sampai barang-barang habis diambilin, beberapa diambilin orang-orang bank keliling gitu, pinjaman. Jadi jangan ngalamin gitu ya? Ya, sampai begitu loh, sampai istilahnya tuh istilahnya bahasa Jawa Bang ini dia Titil jangan ya? berpikir bahwa Merlin tuh nggak pernah ngalamin yang kayak gitu, nggak pernah sampai bersembunyi di balik pintu ketika diketok-ketok penagih utang gitu tuh.
itu Merlin pun pernah gitu. Jadi jangan lihat yang Merlin hari ini yang kayaknya hidupnya udah nyaman banget yang ini. Even sebetulnya mungkin kita sama lahir Nyon Sewu, Iya, sorry to say kalau kemudian harus bilang bahwa kita sama-sama datang dari keluarga berada. Tapi kita pun secara pribadi betul. pernah mengalami masa-masa istilahnya itu yang kayak nggak punya uang, Iya. pinjem uang ke orang, sampai kemudian betul. kalau mungkin berada aku nggak tahu ceritanya, tapi kalau untuk saya sendiri tuh pernah mengalami masa-masa kayak begitu. Dan ya sudah, tapi hari ini mesti senyum lebar, bisa ngetawain kebodohan kita sendiri di masa lalu tuh sesuatu yang buat saya nyenengin banget. Dan gila ya, aku pernah ngalamin itu dan aku bisa lepas dari semua itu. Ya, dan hari ini orang sekarang melihat jadi kita lucu gitu kan. sekuat yang hari ini itu keren rasanya. Ya. Kalau sekarang makanya ketika Diki Andi nanya ya kalau sekarang diceritainnya sambil aku bumbuin lucu-lucu tapi kalau pada saat itu terjadi ya nggak lucu banget, saya ngomong gitu ya. Nggak lucu banget lah, orang malam-malam aku lagi guntingin botol, tiba-tiba istriku ngomong, kenapa saat itu aku sudah punya 3 anak ya, jadi saat itu langsung istriku, kenapa nggak kerja kayak orang lain lah gitu loh, kerja kok apa namanya, itu ada kakak aku lagi gabung tuh loh, brother. Six Itu kakakku tuh, halo kak, Cedina itu kakakku. Halo itu kakak. Kakakku kandung di atasku persis. Oh, yang di mana? Yang di Kediri? Kediri ya, karena semua di Kediri kan. Oke. Ya ini di Malang, Love you tetanggaan kakakku. kita. Keren. Jadi kalau sekarang ya nggak lucu, jadi lucu. Kalau saat itu ya nggak lucu banget ketika tiba-tiba punya istri dan istri kita kemudian nggak percaya kalau nggak yakin sama yang kita lakuin gitu kan, nggak yakin sama yang kita lakuin. Dan aku saat itu cuman bisa ngomong, kamu jangan takut kalau jangan takut kalau kamu nggak makan hanya karena kerjaan saya guntingin botol, saya ngomong gitu. Kok buat aku gitu saat itu sih. Jadi ya ya. sekarang aku yang nanya. Ya, Pada monggo. saat tahun 2011 kan balik dari Malang ke Jakarta. Hal apa yang kemudian membuat seorang Merlin yang di Malang itu juga sudah, ya aku pikir sudah banyak yang kenal lah ya. Tiba-tiba banyak temen, terus kemudian harus ngilang dan ke Jakarta, itu karena apa yang menguatkan itu? Oke. Ini cerita yang mungkin sebenarnya nggak banyak diketahui orang, tapi untuk saya yang seorang ekstrovert itu nggak masalah bahwa cerita saya menjadi bukan rahasia lagi gitu. Artinya hari itu hampir 10 tahun lalu, 2011 itu sedang ada masalah asmara sebetulnya. Jadi hubungan saya dengan someone yang mungkin barangkali teman-teman tahu, nama belakang saya itu adalah nama belakangnya yang saya pakai sejak pacaran dengan dia. Dan hubungan kami itu berlangsung selama 15 tahun. Dan nama itu saya pakai even sampai hari ini, meskipun kami sudah tidak bersama-sama sejak 2011. Jadi awalnya itu ada masalah asmara, artinya bukan bertengkar ya, tapi pokoknya intinya saya harus memutuskan untuk tidak bersama lagi gitu, walaupun tanpa ngomong gitu. Dan kemudian saya putuskan untuk saya mungkin kayaknya nggak bisa terus di Malang gitu, karena selain masalah itu, kemudian juga merasa bahwa kalau saya ibaratkan, saya tuliskan di biografi saya itu bahwa mungkin kalau ibaratnya baju Malang, badan saya udah kegedean. Jadi Malang ini ibaratnya baju, badan saya udah kegedean dan jadi sempit. Malang ini jadi sempit. Artinya untuk saya yang butuh berkembang, itu Malang udah jadi satu hal yang nggak terlalu nyaman. Artinya saya cinta banget Malang sampai hari ini.
Tapi artinya secara pribadi saya orang yang perlu berkembang, orang yang perlu mengembangkan diri, dan saya pikir kalau saya akan di Malang itu akan mentok. Paling Betul. orang ya tetap tahunya Merlin, ya Merlin tahu gitu, tapi tetap akan jadi ketua Iwama misalnya, atau salah satu misalnya dianggapnya adalah salah satu tokoh waria di Malang misalnya. Walaupun seperti tadi brother bilang, koneksi saya, teman-teman saya luar biasa banyak dari level paling atas sampai yang paling bawah. Kita sama-sama orang yang punya banyak koneksi yang tidak membedakan profesi misalnya. Tapi itulah kita nggak ngerti bahwa ketika orang bertanya, aduh Mbak Merlin ngapain lagi misalnya, di Malang udah orang tahu settle, kemudian punya rumah yang udah nggak perlu nyicil karena itu pemberian orang tua, kemudian mobil ada istilahnya, uang ada materi, dan punya pekerjaan tetap. Kenapa kemudian harus pergi gitu? Orang melihat sudah sangat nyaman gitu. Tapi itulah justru yang barangkali mungkin brother juga nanti bisa cerita yang sama, bahwa seperti saya tuliskan di awal, bahwa zona nyaman itu membuat kita terlena gitu, dan yang pasti tidak akan membuat kita menjadi lebih baik, karena itu satu hal yang sudah menjadi kenyamanan kita, ya. Dan kenyamanan itu seringkali melenakan kita, karena itu kita nggak jadi berkembang. Karena kalau kita terus merasa nyaman oleh sesuatu, kita nggak merasa tertantang untuk melakukan apa-apa yang baru gitu. Dan buat seorang Merlin atau mungkin seorang Taufik yang kebetulan kita sama bintangnya Aquarius ya, itu kita orang-orang yang nggak suka pendendam katanya, selalu membuat kita nyaman gitu. Dan akhirnya saya memutuskan dalam 2 hari penuh itu ada di kamar saja. Jadi circle saya waktu itu hanya cuman kamar, dapur, dan kamar mandi, nggak keluar sama sekali, ngabisin stok makanan yang ada di rumah atau di kulkas waktu itu, ya udah. Dan 2 hari kemudian saya putuskan untuk jual rumah saya di Malang, dan ya sudah, alhamdulillah puji Tuhan tuh laku dalam seminggu, dibeli oleh sebelah rumah saya, tetangga sebelah rumah. Dan akhirnya setelah laku itu 1 bulan kemudian saya pindah ke Jakarta, dan alhamdulillahnya mengawali aktivitas di Jakarta itu main teater diajak oleh Mas Butet Kartarejasa itu di Taman Ismail Marzuki, dan malah akhirnya bersambung sampai 4 kali kemudian, jadi 5 kali diajak beliaunya main teater di Taman Ismail Marzuki bersama tokoh-tokoh terkenal yang jam terbangnya udah gak karuan. Itu satu pembuka jalan hidup saya di Jakarta, dan saya bersyukur yang notabene orang daerah, walaupun sudah mengawali, artinya saya sudah punya link di Jakarta sejak menjadi Putri Waria Indonesia itu, karena memang sejak menjadi putri itu kemudian saya sering diundang stasiun televisi untuk tampil talk show atau pernah mengikuti reality show. Jadi network saya sudah terbangun, sehingga ketika kemudian saya 2011 itu pindah ke Jakarta, itu saya akhirnya sudah beres ya, tinggal meneruskan, tinggal memaintain apa yang saya punya, dan ya sudah, nggak perlu menyesali apapun. Saya juga tidak pernah menyesali masa lalu, atau karena mungkin waktu itu triggernya adalah hubungan asmara dan kemudian keputusan pribadi untuk meninggalkan Malang. Itu cuman trigger aja sih. Ya, itu trigger aja. Saya berpikirnya bahwa itu cuma trigger, dan emang kalau nggak begitu Tuhan ngasih jalannya begitu. Karena kalau nggak begitu, saya juga mungkin nggak akan pindah, dan hari ini saya juga tidak akan jadi Merlin yang lebih berkembang seperti hari ini, gitu. Sebaliknya, brother boleh cerita deh, apa namanya? Itu FS Salah Dalang, wah, Malang kangen semua sih. Ini. Apa kabar sayang? Malang kangen semua itu. Ya. Malang kangen semua. Terus kemudian, kenapa juga tiba-tiba setelah ikut, aku nanya lagi, setelah ikut reality show itu sampai seri berapa ya? Season berapa itu ya? Sama season berapa sih? Aku tuh sampai itu season 3. Jadi aku itu angkatan pertama, season pertama, yang kemudian di season kedua dan ketiga itu di hire menjadi konsultan program reality show-nya.
begitu. Oke. Nah, ya kan berarti kan di dunia itulah ya, di dunia entertain ya. Tapi tiba-tiba tahun 2000 berapa ya? Aku udah nggak lihat di entertain lagi. Ya, Terus kemudian dengar-dengar udah di PKBI. Apalagi ini ceritanya? ya. Jadi sempat itu jadi ini ceritanya itu 2011 itu alhamdulillah ya puji Tuhan tuh 2 minggu di Jakarta itu tanpa clue, tanpa apa-apa, hanya bermodal uang, artinya bahwa masih pegang uang hasil penjualan rumah itu kan di Malang Hmm, dan sudah hmm, punya kontrakan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba dalam 2 minggu di Jakarta itu dapat tawaran kerja. Aku tuh ya brother, percaya atau tidak, seumur hidup belum pernah ngelamar kerja. Tapi selalu sama. ditawarin. Jadi belum pernah. Ya, ditawarin belum beda tapi kan? ditawarin. Beda. Nah, itu Iya. jadi bukan sok ya ini. Saya pun bukan siapa-siapa. Kenyataan. Tapi maksudnya itu Kenyataan. ini hanya satu cerita Kenyataan. bahwa kemudian 2 minggu itu di Jakarta ditawarin kerjaan. Handle pekerjaan itu sampai 2 tahun. Kemudian pembantu pekerjaan teman juga di Jakarta dengan Kementerian Sosial itu selama 2 tahun juga. Nah, di tahun keempat itu, antara tahun ketiga sampai tahun keempat itu ada selisih itu, sempat nganggur hampir setengah tahun lebih lah ya. Itu benar-benar masa-masa gelap di rantau. Karena benar-benar uang sudah menipis, kemudian kerjaan nggak ada gitu. Sampai sesuatu terjadi gitu, dan kemudian saya mengikhlaskan itu terjadi. Tapi yang saya mau cerita adalah bahwa kalau kita benar-benar ikhlas akan sesuatu, artinya entah kehilangan, entah sesuatu hal yang membuat kita menjadi berat, tapi kita mengikhlaskan, yang antara mulut dengan rasa itu Hati. bareng, itu udahlah, percaya bahwa keajaiban Tuhan itu terjadi pada saat yang sama. Itu saya merasakan banget. Diganti ya? Ya, ketika saya bilang, udah deh, ikhlas. Itu tuh, ini cerita benar ya, ini cerita nyata. Karena tadi Branda bilang, setelah di PKB itu, apalagi nih yang terjadi. Nah, itu tadi, justru awalnya dari situ, dari keikhlasan nggak kerja, merasakan hampir 6 bulan lebih itu jobless, dan kemudian memikirkan tabungan yang sudah menipis, how to survive, itu tiba-tiba, ya ampun, tiba-tiba dapat panggilan syuting game show Deal or No Deal Indonesia. Itu selama 10 episode. 10 episode itu dapat ini Global TV. Nggak lama kemudian ditawari, seminggu kemudian itu dapat tawaran di PKBI untuk kerja yang sekarang 6 tahun terakhir ini saya handle. Yang itu ada di bawah supervisi Kementerian Kemenko PMK. Mantap. Itu rasanya, itu speechless. Rasanya benar-benar kayak Tuhan nih mengganti 6 bulan itu dengan hadiah yang luar biasa. Bayangkan, 6 bulan dikasih jobless, tapi diganti 6 tahun. Betul. Dikasih kerjaan sampai hari ini. Itu 6 ketemu ya. 6. Iya, bener loh. Itu 6 bulan tanpa pekerjaan dan diganti 6 tahun bekerja sampai hari ini tuh rasanya luar biasa. Sebaliknya pengalaman Ceritaku apa nggak ada apa-apa. Ceritaku nggak ada apa-apa. Kepalaku pusing. Denger ceritanya aja kepalaku langsung pusing. Dan itu maksudnya di rantau ya. Kita tahu lah maksudnya. Iya. Jakarta itu kejam, lebih kejam dari ibu tiri kata orang. Jargonnya kan begitu. Tapi itu tadi kan orang selalu bilang kalau hidup di Jakarta itu maksimal lah masa percobaannya adalah sampai 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun lebih itu berarti berhasil. Itu artinya kita berhasil udah ngalir aja. Betul, udah ngalir aja. Tapi aku alhamdulillah benar, puji Tuhan banget bahwa ya sudah hampir 10 tahun di Jakarta dan masih diparingi sehat. Masa pandemi gini juga masih beraktivitas di kantor juga. Tadi pulang dari kantor juga harus kita ngobrol sekarang. Alhamdulillah seger-seger aja. Padahal juga dari tadi pagi ada acara di kantor yang mesti juga live
dan mesti streaming di Zoom dan YouTube gitu. Itu saya pikir itu satu nikmat, satu berkat, satu berkah yang luar biasa buat saya. Aku sampai Ya begitulah. diceritain, enggak maksudku apa ya? Ya mau ngeluh ke siapa gitu kan ya? Di Jakarta mau ngeluh sama siapa gitu. ya? Iya. Memang adalah saudara-saudara dari papi itu ada malah dekat sekali dengan kos-kosan yang hari ini saya tempati gitu. Tapi memang saya orang yang nggak biasa dengan mudah minta tolong gitu. Bukan nggak biasa serawung gitu nggak, tapi memang nggak biasa mengeluh ke orang gitu. Jadi ya semua harus dihandle sendiri gitu, dan jangankan orang lain gitu, yang mungkin satu kosan aja ada teman baik gitu, kalau nggak kepepet saya nggak bakal minta tolong. Jadi memang harus, kita sebagai manusia harus membiasakan diri untuk nggak mengeluh. Buat saya itu sih, makanya mungkin soal orang mengeluh sama kita itu nggak masalah. Iya. Kita mungkin bisa jadi pendengar atau menjadi solusi buat mereka, dan buat kita itu juga tidak menjadi satu hal yang besar gitu. Tapi intinya kalau untuk saya secara pribadi, saya nggak mau jadi pengeluh, karena buat saya sendiri ketika makin berumur saya menyadari bahwa ternyata susah kayak apapun itu sebetulnya adalah ujian untuk dapat satu kekuatan baru dan tanggung jawab yang baru dari Tuhan. Jadi kalau kita lagi susah itu sebetulnya persis seperti kita lagi ujian naik kelas. Jadi kalau naik kelas itu kan artinya karena kita mau naik grade dan kemudian mau dikasih tanggung jawab baru sebagai siswa yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi ya sama juga dengan kemudian saya maknai bahwa kalau orang hidup lagi dapat kesusahan, itu artinya karena kita mau dipercaya untuk dapat tanggung jawab baru dan sesuatu yang lebih dari hari ini. Itu. Udah di titik wisdom. Jadi sudah di titik yang kebijaksanaan. Sudah nggak ada kalkulate ini rugi, ini untung, sudah nggak di titik itu kan? Sudah nggak lagi. Nggak di titik itu, sudah nggak di titik di mana aku pengen ini bisa bikin aku happy nggak? Ini bisa bikin aku beruntung nggak? Kan sudah nggak di titik itu. Jadi sudah nggak di titik itu. Jadi dan itu nemukan wisdomnya sampai aku speechless mau cerita apa gitu kan? Mau nanya apa? Padahal aku sederet pertanyaan aku banyak gitu. Karena sambil reunian lah istilahnya sama-sama orang Malang. Ceritanya piye aku malah ngulang tadi itu, brother. Aku ngulang apa yang tadi brother sampaikan, bahwa kita sebagai manusia hidup nggak bisa cuman kerja, tidur, bangun, bekerja lagi. Kita nggak bisa kemudian sebetulnya, kalau untuk saya sebagai manusia, nggak bisa cuman menganggap segala aktivitas itu adalah rutinitas. Nggak bisa. Harus ada yang kita maknai setiap dari apa yang terjadi dalam hidup. Setiap harinya. Betul. Intinya gini, hari ini pun saya memaknai bahwa chat kita saling sapa ala brother itu sesuatu yang bukan kebetulan loh. Itu sesuatu yang barangkali memang ada yang ngatur. Tuhan ada benang merahnya yang memang sudah itu digariskan dalam kehidupan kita, yang artinya yang saya percaya bahwa itu nggak ada kebetulan, nggak ada coincidence. Itu selalu pasti kita ada yang nyambung. Artinya entah saling menguatkan sebetulnya secara pribadi, artinya apa yang brother ceritakan tadi bisa menguatkan aku, sama juga dengan yang aku ceritakan hari ini bisa menguatkan brother, atau teman-teman yang sekarang lagi join sama kita di live ini. Jadi buat aku tuh sebetulnya itu harus kita maknai bahwa nggak ada pertemuan yang sebetulnya juga atau sesuatu yang terjadi dengan hidup kita itu yang kebetulan, nggak ada. Selalu pasti ada relate, karena aku percaya bahwa alam semesta ini seringkali bicara sama kita melalui hal-hal yang terjadi, yang kita tahu, yang kita lihat. Itu. Dan rugi banget tahu Merlin Sopian diambil sisi kontroversialnya aja, itu bego banget buat aku.
Buat aku bego banget kalau Ya. kenal seorang Meryl Sofyan itu kemudian cuman diambil ya dia itu aktivis LGBT gini. Kalau buat aku pribadi, life is choice and everyone have a choice. Ya. Pilihanmu kan itu. Jadi buat aku ya eh, sama-sama di titik ketinggian ilmu itu kan di akhlak, dan ketinggian akhlak itu sebenarnya adalah apa? Ya adalah bisa menerima perbedaan, toleran. Bukan Ya. berarti ikut ya. Ada yang Ya, Islam ikut ya. masuk ke gereja, Ya. bukan yang biasa ke masjid, yang maksa-maksa yang biasa ke gereja ikut masuk, bukan. Ya, Toleran betul. bego itu namanya buat aku. Jadi ya buat aku toleran itu adalah membiarkan perbedaan itu, bahkan Ada. menghormati orang yang beda. Iya. Kalau mau, makanya sosok Meryl Sofyan tuh kalau mau diambil kontroversialnya itu bego banget. Kalau buat aku ambil inspirasinya, karena apapun yang pernah dialaminya, konsistensinya, apa buat aku ya nggak sedikit lah experience itu, kemudian di dalamnya juga ada knowledge yang didapat, dan tidak apa yang ada di Meryl Sofyan itu tidak terdapat di buku manapun di perpustakaan di dunia ini. Buat aku gitu. Jadi kalau mau ngomong apa namanya, kalau mau ngomong sosok yang ceritanya ya, kalau lihat YouTube di Meryl Sofyan YouTube itu isinya semua talking about persamaan hak transgender. Kok kayak nggak ada sisi lain sih yang mau diangkat gitu loh. Padahal sebetulnya nggak juga begitu. Hanya karena orang mungkin mengenali. Jadi makanya aku senang banget ketika Braden menuliskan aku sebagai aktivis. Tidak spesifik aktivis apa ya. Karena memang menjadi aktivis itu memang berbagai isu yang harusnya kita kuasai. Artinya kita perjuangkan ya. Betul. Jadi tidak satu isu saja. Makanya ketika kemudian saya dituliskan menjadi aktivis transgender atau aktivis LGBT, enggak juga. Saya memperjuangkan manusia, semua manusia yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh negara, yang dilanggar oleh sesama manusia, yang barangkali mungkin orang berpikir untuk memperjuangkan saja nggak mau. Saya ini nggak punya materi banyak, tapi saya punya waktu, punya pemikiran, punya goodwill, niat baik yang memang itu menjadi modal saya untuk bisa memperjuangkan itu gitu. Jadi saya berpikir dulu, atau intinya gini, kalau ditanya kenapa sih Meryl Sofyan mau memperjuangkan temannya sedang dia sendiri, walaupun saya bagian dari komunitas dan selalu bangga karena itu, tidak pernah malu menjadi bagian dari komunitas waria, dan saya mengakui dengan sangat bangga saya waria, itu kenapa saya memperjuangkan, padahal saya nggak mengalami, mungkin Brother tahu sendiri, Merlin nggak mengalami diskriminasi di Malang. Semua orang mencintai Merlin. Artinya saya nggak akan bilang yang hater, tapi lebih banyak mostly orang Malang mencintai Merlin. Dan saya pun memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat Malang. Tapi intinya bahwa kenapa saya memperjuangkan sesuatu yang seharusnya saya nggak perlu karena saya nggak merasakan. Ya karena saya memaknai dari awal sejak umur 20, saya waria yang bisa kuliah, bisa punya keluarga yang mensupport saya, yang juga lahir dari keluarga yang berada. Lalu kemudian apa yang harus kemudian membedakan saya dengan yang lain? Berarti waktu itu saya memaknai Tuhan ngasih saya semua yang tidak dipunyai teman-teman ini untuk berarti membantu teman-teman yang lain. Bahwa kalau Merlin bisa kuliah, harusnya memperjuangkan teman-temannya juga untuk bisa kuliah. Kalau Merlin bisa bekerja dengan layak di masyarakat, ya teman-temannya juga mesti bisa begitu. Itu yang saya maknai. Ya, jadi, yang aku maknai lagi ya, aku pas inget banget kata-katanya Kak Merlin tuh, jadi pernah bilang gini, bahkan seorang, aku sebenarnya nggak pengen sih nyentuh sisi itu, tapi ada kata-kata yang inspirasi aku banget gitu. Jadi kalau udah jadi waria tuh repot, meskipun katakanlah cuman jadi sekedar buruh, pesuruh gitu aja, yang nggak mesti butuh ijazah, nggak mesti apapun, itu loh belum tentu laku kan gitu. Belum tentu. Iya,
Jadi buat aku itu Itu dapat yang tempat. iya ya ya apa Iya. apakah memang harus serendah itu memandang sama manusia? Kalau buat aku gitu Iya. dan Tapi itu satu fakta. buat aku ya dan itu satu fakta dan aku lagi-lagi tidak tidak mau memprotes itu karena memang dunia ini memang tidak adil gitu kan. Jadi Ya. yang cuman buat aku itu yang buat aku keren adalah di posisi yang adil, di posisi yang buat diri kita itu kita diperlakukan adil sekalipun melihat ketidakadilan, dia merasa orang yang diperlakukan tidak adil atau bagian yang diperlakukan tidak adil adalah teman saya yang harus saya bela. Itu tuh keren banget. Itu spiritnya seorang real aktivis itu seperti itu, di mana siapapun di belahan bumi manapun yang diperlakukan tidak adil, dia adalah teman saya dan yang harus saya bela kan gitu. Terus kemudian yang menarik lagi buat aku, yang aku catat banget dan aku ingat-ingat itu gimana seorang Merlin tuh nggak dicap apa mau dicap sama dengan aktivis waria lainnya atau dengan waria yang lainnya. Karena apa? Ya memang komplit, bisa nulis gitu loh. Dan bisa explain the idea, bisa membuat opini yang positif dan itu buat aku ya memang bedain gitu loh. Jangankan masih bentuk orang, setan pun pasti akan dihormatin sama orang gitu. Ya ketika punya value gitu dan Kak Merlin buat aku orang yang punya value gitu loh dan itu punya value. Nah kan gitu jadi aku harus banyak belajar gitu loh dan sama-sama dan mulai tadi ya buat aku mulai tadi itu kan sudah di titik wisdom di mana sudah nggak ngejar apapun, nggak ngejar popularitas, buktinya ya sekarang sudah itu benar loh brother. Berhubungan dengan itu yang brother baru bilang sudah nggak mengejar apapun dalam hidup itu emang benar karena memang ketika masuk usia 48 tahun lalu itu sudah benar-benar nggak ada lagi keinginan. Jadi aku tuh dulu pernah pengen banget jadi host satu talk show di televisi, pengen banget, itu cita-cita paling besarku, bukan karena mau terkenal ya, aku rasa sudah cukup terkenal dalam artian tuh gini. Mungkin orang akan menertawakan, Merlin lu terkenal apa sih? Nggak semua juga orang se-Indonesia tahu lu. Iya memang gitu. Tapi masalah bahwa apa yang kita dapat itu kan sebetulnya berhenti pada rasa syukur kan? Bukan apa yang kita dapat. Betul. Jadi, ketika hari syukur ini tuh, ya nggak kepingin lagi gitu loh. Iya gitu loh. Jadi bukan masalah bahwa sampai tingkatan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa rasa syukur yang kita miliki itu bahwa mungkin dikasih sekepel itu sudah cukup. Itu sudah luar biasa. Ada yang orang masih butuh 10 kapal lagi. Sehingga kemudian menjadi tidak pernah cukup dalam hidupnya. Kalau aku sih sudah pernah merasakan semua itu ya, sudah pernah populer, sudah pernah masuk TV misalnya. Kan sebetulnya itu mungkin impian banyak orang yang mostly semua orang setidaknya pernah sedikit mengimpikan bisa begitu. Saya cukup pernah begitu aja sudah buat saya cukup. Nggak harus kemudian terus bertahun-tahun menjadi orang yang sama, nggak harus begitu. Karena itu tadi saya bilang bahwa rasa cukup itu ada di rasa syukur. Jadi ya buat aku tadi itu kayak apa yang sudah aku nggak kejar, memang sudah. Karena kalau dipikir Nyun Sewu, aku pernah bilang ke temen, apa sih yang Merlin nggak pernah dapat? Kalau tentang materi, ya Nyun Sewu, aku bilang aku lahir dari keluarga ada. Sehingga mungkin nggak pernah ngerasain kekurangan ya. Semua kebutuhan tercukupi. Selama sekolah juga istilahnya itu apa-apa yang aku butuhkan itu selalu tersedia. Orang tua memberikan fasilitas yang cukup. Nah, kemudian pekerjaan, aku karir ada. Kemudian popularitas pernah merasakan. Masuk TV pernah. Jadi ratu sampai umur udah 30-an pun aku jalani. Jadi apalagi what else gitu. Jadi nggak ada dan ya sudah. Lalu kemudian apakah aku harus mengejar lagi semua itu sedang umurku juga sudah tidak lagi seperti dulu gitu. Artinya mungkin orang bilang alah umur mah apa sih gitu. Yang penting semangat. Bener gitu. Tapi artinya kan ada hal yang kemudian dalam hidup semakin bertambah umur ada yang perlu kita prioritaskan dan tidak.
Betul. Hmm. Pengembalikan dan ini Hmm. itu masa itu udah lewat banget. Dan aku bersyukur banget, brother, itu yang membuat aku fase hidup itu sekarang yang udah bener-bener nyaman, tinggal tinggal kayaknya tuh tinggal gini loh. Jadi kalau aku berdoa sekarang, ini aku bilang begini, Tuhan, aku tunggu kejutan-kejutan yang Tuhan mau berikan. Sudah nggak lagi fase meminta, fase malah menunggu kejutan apa. Dan kejutan itu mau yang susah kek, mau yang nyenengin, tak terima. Karena tadi seperti aku bilang, faseku itu sudah dalam fase wisdom yang nggak lagi merasa bahwa kesusahan itu adalah sesuatu musibah. Kesusahan itu buat aku ujian karena merasa bahwa ke depan aku akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Itu. Jadi sudah pada fase titik seperti seorang Khalil Gibran bicara bahwa kesedihan itu kebahagiaan itu adalah kesedihan yang terbuka kedoknya. Jadi antara kesedihan dan kebahagiaan itu sama saja nilainya, sama saja. Jadi kedua banyak tawa yang mengurai tangis dan banyak kesedihan yang mengurai tawa, kan akhirnya seperti itu. Jadi belum cukup rasanya kalau cuman dibatasi di Instagram itu cuman satu jam dan ngomong dengan seorang Melin Sofyan yang experience-nya luar biasa. Dan sekarang ditambah lagi selain experience juga wisdomnya juga beda banget. Coba nanti lihat tayangan-tayangan di video yang lama itu masih berapi-api yang pasti. Sekarang sudah tinggal wisdomnya dan memang akhirnya ketika tangan itu berbuat lebih, akhirnya bibir itu nggak terlalu banyak bicara, itu memang benar gitu. Dan saya sekarang merasakan itu, yang memang tiap hari kesehariannya adalah sudah langsung dengan tangannya, berbuat dengan tangannya langsung, dan akhirnya ketika ditanya kalau nggak dipancing nggak keluar semua itu, karena memang tinggal wisdomnya aja gitu. Jadi di penghujung waktu ini kita live ini, aku cuman minta quotes yang bisa di-share ke aku, juniormu ini dan yang lain yang sekarang lagi live. Ya, experience based your on experiences. Ya. Mungkin singkat dan itu sering sekali aku bagikan sebetulnya, aku ulangi kembali. Jalani, syukuri, karena semua adalah berkah yang tidak pernah sebetulnya menyengsarakan kita. Jadi pendeknya itu dari segala experience yang pengalaman hidup yang aku jalani, syukuri, karena itu yang sebetulnya akan membuat semua beban itu menjadi ringan. Itu. Jalani dan syukuri. Semua beban jadi ringan ya. Esensinya di situ. Betul. Wisdom banget. Dan kalau ini tak ceritain ke anak umur 20-an dan 30-an, pasti cuman, oh ya syukuri ini. Biar kita yang ngerasain yang sudah 40 tahun ini udah. Tapi buat aku udah cukup banget dan keren banget. Mungkin next aku undang lagi dan kita banyak ngobrol lagi, Kak Merlin. Terima kasih luar biasa. Jangan kapok-kapok ya. Saling sapa. Jangan kapok-kapok kalau bapaknya aku ajak ngobrol. Jangan kapok-kapok. Oke. Thank you ya. Sukses selalu. Sehat mulia. Ya. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Dadah malam. Dah malam.